per hari ini pun Jokowi masih kader PDIP. Kalau bicara tentang KTA-nya, tapi kan orang tahu iman politik, chemistry-nya, Jokowi dan PDIP kan sudah wassalam sejak lama, gitu Bang. Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar sejak 2015. Nah, saya berani terbuka. Jadi sejak 2015, Jokowi itu sudah mengendalikan Golkar sampai hari ini. Maksudnya mengendalikan itu seperti apa, Bang? Ya, mengendalikan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga kepada seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Kita malam ini hadir di forum Majelis Antitesis, independen dan bermartabat. Antitesis, mantap ini. Sangat ilmiah banget sih, Bang. Ya, nggak apa-apa. Judul forumnya serius tapi ngobrolnya santai. Daripada forumnya nggak serius ngobrolnya serius kan agak repot kita. Saya 2019 sudah antitesisnya Mas Adi dulu. Desember 2019 antitesis. Tapi antitesisnya itu yang benar. Ya. Erlangga tidak jadi calon wakil presiden atau presiden. Sintesisnya Prabowo dong. Prabowo. Aduh. Ya, jadi kita ini saya ditemani oleh dua orang yang sebenarnya tidak asing lagi di dalam dunia politik. Ya. Di sebelah kanan saya ini Bung Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam boleh kita sebut salah seorang tokoh Golkar. Ya. Apalagi kalau di Jawa Timur. Lama sekali jadi ketua DPD Golkar Jawa Timur. Ya. Kemudian saya sempat bersama-sama juga di Komisi 7 DPR RI. Ya. Sering ngobrol segala macam. Komisi berapa, Bang? Komisi 7. Oh, komisi basah. Komisi jual negara. Yang penting kan nggak apa-apa. Komisinya basah tapi tidak kebasahan. Kebasahan. Nah, itu. Membasahkan negara. Membasahkan negara. Bukan membasahkan diri. Kan Dengan hilirisasi. Ya. Kemudian di sebelah kanan ujung itu Mas Adi Prayitno, yang saya kira tidak usah saya perkenalkan lagi. Dikenal sebagai, apa namanya, biarkanlah susu, jangan biarkan, apa maksudnya? Jangan pernah sesali susu yang sudah tumpah. Jangan pernah sesali susu yang sudah tumpah. Ya, mau diambil lagi kan nggak bisa, semua masuk, ya kan, nyesal aja lah. Mas Adi seorang pengamat politik yang luar biasa, yang menurut saya seminggu 3 kali pasti ada di televisi. Kalau di YouTube udah capek kita, buka sini Adi, buka sana Adi, ya kan? Jadi kita hari ini mau ngomong santai aja. Pertama ini Presiden, walaupun masih diributkan dengan hak angket, dengan isu kecurangan, tapi Presiden dari Pilpres, dari pemilu 2024, tanggal 14 Februari, berikut dengan quick count, real count, nampaknya sudah ada pemenangnya, yaitu Prabowo Gibran. Dengan persentase 58, sekian lah. Ya, di atas 50%. Di atas 50%. Ya. Ganjar 16%, kemudian Anies 24, sekian persen. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ tentu ada harapan. Apa harapan kita ke depan? Untuk membangun Indonesia ini sesuai dengan visi misi dan janji-janji yang sudah disampaikan. Ya. Jangan sampai nggak sesuai kan gitu. Nah, satu lagi, ada isu juga yang menarik. Nah, ini yang bisa menjelaskan itu nanti Bung Ridwan Hisyam. Ya. Karena katanya Pak Jokowi ini mau masuk ke dalam Golkar. Keberingin. Apakah masuk benar sebagai anggota atau menjadi ketua? Nah, itu kan nanti proses, ada kongres kan? Kalau kongres memang memilih Pak Jokowi jadi ketua, apa boleh buat kan? Gitu. Nah, prosesnya. Nah, jadi kita tanya dulu soal bagaimana nih? Silakan Bung Ridwan. Jadi ini menarik. Sebetulnya Mas Adi, Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar ya sejak 2015. Sejak 2015. Tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar sejatinya. Karena saya tahu Pak Jokowi itu pada saat masih jadi pengusaha di Solo. Dia pengusaha
dia pengurus asosiasi. Saat itu tahun 2003 ya, apa 2004 akan maju menjadi wali kota Sulu. Ya. Wali kota Sulu. Cari apa? Partai Pengusung. Kalau Pak Jokowi itu kader PDIP, untuk apa cari Pengusung. langsung masuk. Ketua Golkar Sulu pada saat itu namanya Mas Kus, ya. Turunan dari apa namanya? Keraton Sulu. Ketua Golkar Sulu. Saya waktu itu ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, juga anggota DPR RI. 99-2004. Mas Kus datang ke saya. Ke Jakarta, Mas Ridwan, ada pengusaha namanya Joko Widodo, panggilan Jokowi, mau jadi wali kota. Harus kita dukung, ini pengusaha. Terus apa? Ya, kita harus dukung. Ada syaratnya, dia minta wakilnya si X, saya tidak perlu sebut namanya. Karena kalau saya sebut ini jadi gempar. Dan Jokowi, temannya Jokowi, teman sekolahnya, dan sangat akrab. Wah, saya tidak berani ngomong. Saya bilang gitu. Akhirnya prosesnya waktu itu masih ada Bang Mahdi Sinambela, ketua UKK. Saya lapor ke UKK, saya tidak lapor ke Bang Akbar. Bang Mahdi, dia bilang, wah jangan Wan, kau cari perkara. Kalau kamu dukung ini Jokowi. Nah, tidak jadilah. Akhirnya Jokowi kemana? Didukung siapa? PAN, betul. PAN. Didukung PAN, PKS, belum ada PDIP. Sampai proses, jadilah Jokowi didukung PDIP. Ini akhir ya, didukung PDIP dengan syarat wakilnya adalah si Mr. FX. Ya, FX. Rudi. Itu kejadiannya. Jadi Jokowi ini kader Golkar. Pengusaha zaman Orde Baru itu semua pengusaha Golkar. Saya ini ketua umum Himpunan Pengusaha Muda di Jawa Timur, ketua Real Estate Indonesia. Akhirnya jadilah proses sampai jadi presiden. 2014 Pak Jokowi terpilih, tidak didukung oleh Golkar. Golkar mendukung Prabowo Hatta. Ya. Ingat kan? Ya. Prabowo Hatta. Saya sudah ketemu Jokowi bersama Mas Cahyo Kumolo. Mas Cahyo ketua pemenangan pemilu, saya ini anak buahnya Cahyo, dia ketua umum DPP KNPI Pusat, saya di Jawa Timur, ketua Jawa Timur. Wan, bantu saya. Apa? Ketemu dengan Pak Wiranto, ketemu dengan Akbar Tanjung. Siapa? Wiranto, Pak Jokowi. Saya atur pertemuan lah Jokowi dengan Pak Wiranto di Bambu Apus. Habis itu ketemu juga di rumahnya Bang Akbar. Nah, sampai akhirnya Jokowi dengan Pak JK. Begitu kita kalah, Prabowo Hatta sudah terpilih, terus Munas Golkar. Ingat kan? Ya. Terpilihlah Abu Rizal Bakri. Kedua kali. Terus pecah, ada Agung Laksono. Komunikasi saya sama dengan Jokowi. Berkomunikasi, Pak Jokowi, Golkar itu begini, saya jelaskanlah kepada Pak Jokowi bahwa Golkar itu adalah doktrinnya karya siaga gatra praja, karya kekaryaan. Setiap kader Golkar begini, saya jelaskan itu sama Pak Jokowi. Akhirnya masuk di Pak Jokowi. Apa yang terjadi? Pecah, dua-dua tidak maju, Novanto jadi ketua Golkar. Saat itu sudah dikendalikan Golkar itu oleh Pak Jokowi sejak 2015. Saat Munas di Bali yang Novanto terpilih. Begitu Novanto masuk, langsung Erlangga otomatis. 2019 otomatis lagi kita ketemu kan. Siapa? Kenapa Erlangga bisa terpilih? Di TV apa kemarin? Di TV apa dulu ketemu? CNN. Kita kan CNN. Calonnya siapa? Bambang Susatyo, kurang kuat apa? Ada 7, ada 8, termasuk saya salah satu. Yang tidak mundur cuma saya berdua sama Erlangga. Tapi saya dibypasskan terakhir oleh Aziz Samsudin, ketua pimpinan sidang, dihilangkan, langsung di-drop. Nah, itulah kenapa saya bilang Jokowi itu Golkar, karena presiden itu kalau di Golkar itu sama dengan Pak Harto dulu ketua Dewan Pembina. Yang sekarang diduduki oleh Abu Rizal Bakri. Begitu Pak Abu Rizal Bakri komunikasi dengan presiden X, jadi sudah barang itu. Tapi ini tidak tampil. Itulah yang namanya Golkar. Kenapa? Karya siaga gatra praja, doktrinnya itu. Setiap kader Golkar adalah bekerja secara profesional, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gatra praja membela pemerintah.
Pemerintah siapa saja, Gus Dur jadi presiden, kita bela Gus Dur. Megawati jadi presiden, kita ada. SBY memang Golkar, kita ada di situ. Pak Jokowi jadi, kita cuma 1 tahun oposisi kan, ribut. Habis itu diambil alih. Jadi sejak 2015, Jokowi itu sudah mengendalikan Golkar sampai hari ini. Nah, saya berani terbuka. Dan jadi tidak heran kalaupun sekarang Jokowi apakah masuk Golkar atau jadi ketua umum Golkar atau ketua pembina Golkar tidak bermasalah kan? Jadi begini. Maksudnya mengendalikan itu seperti apa, Bang? Ya, mengendalikan apapun. Mengendalikan apapun. Khususnya dalam semua lah kebijakan dan kepentingan politik. Iya, mungkin kalau yang terlalu intern ya dia tidak ikut-ikut lah, itu urusannya di PP Golkar. Nah, terus Pak JK harus ada aturan. Saya ini pimpinan Munas Bali Golkar tahun 2004 yang Pak JK terpilih. Ada 5 orang pimpinan, ketuanya Abdul Ghafur, Menpora dulu. 5 ini 4 sudah meninggal semua, tinggal saya yang hidup ini. Pimpinan Munas Golkar itu tinggal saya 1 2004. Insya Allah panjang umur. Amin. Yang menjadikan Pak JK. Pak JK pada saat itu bukan pengurus Golkar. Wakil presiden. Tapi wakil presiden. Tetapi pada saat kita rapat, saya pimpinan musuh dengan steering committee yang dipimpin oleh Kanda Hatta, ya, SC-nya, sekarang dia ketua Dewan Etik, kita rapat, muncullah surat dari Sulawesi Selatan, dibawa oleh Iskandar Manji, bahwa Pak JK itu adalah Sekber Golkar. Sekber Golkar itu belum Golkar, masih Sekber. Nah, dia di bidang usaha. Itulah yang dijadikan alat untuk melegitimasi Pak JK maju. Pada saat itu, kalau seandainya di voting, kalah Pak JK. Konsultasilah kita kepada Bang Akbar. Bang, ini ada begini. Apa Akbar Tanjung? Tidak apa-apa, silahkan Pak JK. Akhirnya Pak Akbar kalah. Itu. Jadi kalau saya bilang namanya Pak Jokowi, dia belum jadi wali kota, dia sudah Golkar. Orang dia pengurus Kadin kok, bidang apa itu. Dan dia ketua asosiasi mebel itu di sana. Dan waktu itu dia sudah dekat sama Pak Luhut kan? Oh sudah di ini. Jadi tidak perlu harus dibuktikan. Hampir semua orang di kader di Indonesia ini kader Golkar. Nggak usah dibilang petugas Golkar lah. Ya itu, jadi saya jadi ketawa dibilang Jokowi. Jokowi itu mengeterapkan, dia bikin kabinet kerja. Itu kabinetnya Golkar. Kerja. Karya dulu. Karya. Kabinet karya. Jadi tidak usah bahwa nanti Jokowi terpilih apa tidak, ya itu pemilik suara. Tapi saya clearkan bahwa Jokowi itu sejak awal adalah kader Golkar. Tidak perlu diekspos ya toh. Maksudnya informal. Semua kader Golkar itu informal. Pengusaha zaman Orde Baru semua Golkar. Kalau dia tidak Golkar, dia hiduplah zaman itu. Sampai masih mahasiswa waktu itu. Kita sudah ketua umum HIPMI Jawa Timur. Saya itu masuk di Senayan tahun 97. Orde Baru. Nah, itu. Pemilu 97. Pemilu 97. Zaman itu saya sudah masuk di Senayan. Ikut lagi 99. Ikut proses 99. Jadi mulai dari Orde Baru, Orde Reformasi sampai alhamdulillah hari ini. Nah, jadi sekarang gitu. Mas Hadi, bagaimana pandangan Mas Hadi mengenai wacana Jokowi ini kan akan men-take over Golkar. Bukan take over ya, masuk ke dalam Golkar, kemudian akan menjadi ketua umum Golkar, ya kan? Kan arahnya ke sana. Atau paling tidak menjadi ketua Dewan Pembina Golkar. Kalau saya sih nyampaikan, kan ada Dewan itu ada 5 sekarang. Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung, Ketua Dewan Penasehat Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, Ketua Dewan Pembina Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Etik adalah Hatta Bogor. Hatta Bogor. Nah, jadi kita kasih posisi kalau memang Pak Jokowi tidak menjadi eksekutifnya, maka Ketua Dewan Penisepuh. Siapa Penisepuh itu? Mantan-mantan presiden. Jadi anggotanya Pak Harto almarhum. Habis itu kedua Pak Habibie almarhum. Terus
yang ketiga Gus Dur almarhum. Gus Dur itu saya berani meyakinkan Gus Dur Golkar. Oh ya, itu jelas utusan golongan. Utusan golongan tahu. Karena sama saya tahun 97 Gus Dur kan utusan golongan. Begitu tahun 99 bikin PKB. Itu. Kalau Bu Mega bukan, memang sejak awal. SBY Golkar, siapa bilang SBY bukan Golkar? Golkar. Ketua pembina Golkar di Sumatera Selatan pada waktu dia Panglima. Ya, habis itu Jokowi. Ya sudah saya ceritakan. Dia pengusaha. Pengusaha itu Golkar. Kalau tidak pengusaha, tidak mungkin dia hebat. Jadi ketua Dewan Penyesepuh, ketuanya Pak Jokowi, anggota almarhum Soeharto, almarhum Habibie, almarhum Gus Dur, Pak SBY. Inilah Dewan Penyesepuh Golkar ke depan. Ibu Mega nggak bisa masuk ya, karena dia ketua umum partai ya? Bukan ketua umum partai, dia tidak pernah di Golkar. Oh iya gitu. Nah, Gus Dur ketua umum partai, tapi dia pernah di Golkar. Pernah di Golkar, ya. SBY ketua umum partai, tapi dia pernah di Golkar. Jadi ukuran itu, pernah di Golkar. Pernah di Golkar. Dan tidak pernah menyatakan mengundurkan diri dari Golkar. Nggak pernah. Sampai wafat kan? Sampai wafat Gus Dur tidak pernah. Gimana Mas Adi melihat ini, Mas Adi? Ya, karena begini, secara prinsip kenapa Jokowi ini belakangan ramai dikaitkan dengan Golkar ini, tentu publik bertanya-tanya setelah Jokowi tak jadi presiden, kira-kira kemana manuver dan langkah politiknya? Kan itu yang pertama. Dulu memang Jokowi itu mengatakan setelah tak lagi jadi presiden, serah terima jabatan tanggal 20 Oktober, Jokowi akan kembali ke Solo. Mudik kampung, kembali ke halaman, membangun kampung bersama keluarga besarnya dan seterusnya. Tapi rasa-rasanya belakangan ini jauh lebih kuat bahwa Pak Jokowi sedang dikaitkan dengan partai politik tertentu. Dulu akan ada yang mengaitkan dengan Gerindra. Ini suka tidak suka. Kenapa? Karena ketika Gibran itu dianggap sebagai replika dari politiknya Jokowi, tentu ada konsesi politik yang dibicarakan. Tapi belakangan ketika Jokowi dikaitkan dengan Gerindra, ini mulai meredup. Setelah itu Pak Jokowi juga dikaitkan dengan PSI. Ya. Tapi yang paling santer belakangan Jokowi dikaitkan dengan Golkar. Kenapa Golkar? Tentu pertama, Golkar ini adalah partai besar. Yang kalau kita lihat hasil perolehan pileknya di 2024, ini kan mepet sekali perolehan politiknya dengan PDIP ya, 15-16% lah gitu. Yang saya kira ini menjadi dalam tanda kutip menjadi tempat di mana itu Pak Jokowi melabuhkan pilihan politik selanjutnya. Karena kalau pun toh mau jujur, per hari ini pun Jokowi masih kader PDIP. Kalau bicara tentang KTA-nya, kalau bicara tentang struktur keanggotaannya, tapi kan orang tahu iman politik, chemistry-nya, Jokowi dan PDIP kan sudah wassalam sejak lama, gitu Bang. Jadi dalam konteks inilah kemudian Pak Jokowi itu dikait-kaitkan. Yang paling mungkin adalah Golkar. Kenapa Golkar? Partai besar. Yang kedua, publik kan menilai tentu Jokowi ini tidak akan selesai begitu saja setelah tak jadi presiden. Pengaruhnya, legasinya, dan keinginan-keinginan politiknya nggak mungkin akan selesai hanya karena jabatan politiknya akan berakhir di tanggal 20. Satu-satunya cara supaya legasi, petuah, dan fatsun politik Jokowi itu terus didengarkan, determinan, adalah masuk partai besar. Kalau Pak Jokowi masuk PSI, nggak bakal didengar. Support politiknya tidak terlampau kuat. Golkar menurut saya adalah nggak lucu juga, masa gantiin anaknya di PSI kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi PSI sekarang masih gonjang-ganjing masuk atau tidak. Yang saya sebut ini bagian dari misteri ilahi ini, Pak. PSI lolos ke Senayan atau tidak, bagian dari misteri ilahi ini. Nah, saya kembali ke Pak Jokowi. Ya tentu sangat rasional kalau kemudian Jokowi ini kembali ke Golkar. Mantan presiden dan berlabuh ke partai politik yang besar. Menurut saya ini akan ada yang disebut dengan mutual interesting. Jadi saling membutuhkan. Satu sisi bagi Golkar memang saat ini tidak terlampau kelihatan figur-figur dominan. 10 tahun belakangan harus diakui. Tak ada figur kunci dominan yang kemudian mampu mengeskalasi kekuatan politik Golkar secara umum. Terutama di bidang eksekutif, di Pilpres ya. Makanya momentum 2 kali Pilpres, Golkar nggak punya kader. Yang kedua, yang paling penting pada level Pak Jokowinya, yaitu untuk terus mempertahankan pengaruh-pengaruh politiknya. Di negara ini, Bang, kalau tidak punya sandaran politik, kalau tidak punya backup politik, apalagi politiknya nggak besar, tidak terlampau didengarkan secara umum. Oleh karena itu, bagi saya cukup rasional kalau kemudian Jokowi itu dikaitkan dengan Golkar. Disitulah titik temu. Golkar membutuhkan Pak Jokowi dengan legasi dan jejaring politiknya tentu saja, plus portofolio Pak Jokowi yang saya kira cukup panjang, Presiden 2 periode, kemudian Gubernur Jakarta dan Solo. Dan pada level Pak Jokowi, bahwa semua
konstelasi politik di 2024, termasuk di 2009 yang akan datang, ini juga ada pengaruh-pengaruh Jokowi yang tentu saja akan determinasi melalui partai. Ya Golkar tentu di situ. Kalau Jokowi misalnya masuk PKB, nggak terlampau didengar. Ini partai menengah ke bawah. Partai Demokrat ini partainya SBY. PKS apalagi. Ini jauh sekali jaraknya. PDIP ada Megawati. PDIP rasa-rasanya agak sulit. Gerindra ada Prabowo. Di Gerindra ada Prabowo. Ya Golkar paling mungkin. Kan yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kalau Jokowi jadi menjadi bagian dari Golkar, kan pertanyaan itu saja. Posisinya apa? Kalau hanya sebatas kader biasa ya tentu nggak apple to apple dengan Pak Jokowi. Maka paling mungkin dua hal dalam posisi strategis Pak Jokowi di Golkar. Kalau nggak ketua umum, ada dewan-dewan pembina itu tadi. Dewan Peni Sepuh kalau istilah ataupun Dewan Peni Sepuh dan seterusnya. Karena hanya disitulah kemudian posisi Pak Jokowi yang paling memungkinkan. Tapi begini Bang, kalau Dewan-Dewan Peni Sepuh atau apapun, ini kan tidak terlampau determinan ya dalam menentukan kebijakan politiknya. Bisa. Ini jadi, kan agak repot sebenarnya. Itu bisa diatur di ADART. Nah, berarti ADART-nya diubah lagi? Iya, tidak ada masalah. Setiap munas kan kita mau ubah ADART. Diubah terus? Seperti posisi Pak Harto, Dewan Pembina dulu. Pak Harto itu ya kayak Gus Dur Dewan Suro. Nah, jadi Dewan Pembina itu adalah yang memutuskan untuk hal-hal strategis. Jadi untuk umpama sekarang masalah-masalah hal-hal yang teknis itu DPP. Tapi menyangkut strategi seperti menentukan presiden, menentukan gubernur, calon-calon itu adalah melibatkan dewan. Nah, kita kasih dong Pak Jokowi sebagai mantan ini ya kekuasaan. Jadi ada, tapi itu kekuasaannya tidak secara inilah sesuai dengan ininya. Itu bisa dirubah. Iya, kalau Jokowi anggap saja bergabung dengan Golkar jadi dewan Peni Sepuh atau dewan apapun. Iya. Saya kira tidak akan melahirkan gejolak apapun, karena ini bukan posisi sentral sebagai ketua umum. Bukan. Tapi beda ceritanya kalau jadi ketua umum. Nah ini agak panjang ceritanya. Jadi pernyataan Pak JK yang beberapa waktu yang lalu boleh saja jadi kader Golkar atau ketum Golkar, tapi kan ada syarat yang sudah disebutkan. Bagi saya ini sebagai bentuk penolakan. Penolakan secara transparan disampaikan oleh Pak JK bahwa siapapun di negara ini, sekalipun mantan presiden, kalau bukan kader Golkar 5 tahun, sulit untuk jadi ketum. Tapi kan kata Bung Ridwan tadi Pak JK kapan? Nah itu dia. Berarti ada presidennya Pak JK sendiri. Berarti ada keajaiban-keajaiban di Golkar ini yang jadi tidak melulu. Pak JK itu tidak pernah jadi pengurus Partai Golkar. Oh artinya Pak Jokowi kalau pun toh mau jadi ketum tanpa pengurus pun oke nih. Loh dia punya sepanjang dia punya sejarah di Solo. Dia pengusaha. Ketua asosiasi itu semua zaman itu semua Golkar. Karena di bawah Kadin. Kalau Pak JK jadi ketum Golkar? Sekber Golkar. Belum Golkar. Artinya Pak Jokowi pun bisa kalau melihat ini. Bisa. Bisa. Makanya Pak JK itu lupa bahwa Pak JK itu tidak pernah jadi pengurus Partai Golkar. Kalau begitu ceritanya memang saya ini posisinya di situ. Yang ikut menentukan dari 5 orang pimpinan Munas tinggal saya yang masih hidup. 4-nya meninggal semua. Kan yang paling penting bagaimana anggota Monas, peserta Monas setuju. Iya dong. Kan gitu saya kira mayoritas setuju. Setuju. Mayoritas tinggal kembali ke Pak Jokowi. Mau apa enggak gitu. Nah yang ketiga Bang, kira-kira Pak Jokowi jadi ketum itu sebelum Oktober atau pasca Oktober? Ini akan beda cerita Bang. Kalau saya sudah melemparkan ide, kemarin saya diwawancara oleh salah satu koran, kalau saya sebut, sudah ada, ya bulan Mei Juni. Sebelum Oktober? Sebelum lengser? Tidak ada aturan di ADART bahwa Munas itu Oktober. Kalau bukan Bang, kalau lihat periodisasi Munas Golkar ini sepertinya 2024 ini kan Desember. Bukan Mei atau Juni. Jadi gini, sebentar. Awal dulu di zaman Orde Baru, itu kita selalu Oktober. Jadi begitu kita Munas, begitu terakhir pelantikan presiden 20 Oktober. Itulah Munas Golkar. Bukan Desember ya, tapi Oktober. Desember itu karena zaman Bang Akbar terjadi pergeseran. Maka menjadi Desember, November. Mei, SN itu Mei 2015 di Bali, Novanto. Nah, jadi yang kita pakai itu adalah periodisasi saja tahun 2019 plus 2024. Kita bikin Januari 2024 itu sudah masuk. Bukan Munaslup, sudah Munas. Nah, jadi saya mengusulkan bulan Mei Juni ini itulah Munas Golkar. Tidak harus Oktober. Berarti dipercepat dong.
Tidak dipercepat, ya sudah waktunya. Bukan dipercepat. Kalau dipercepat itu kalau 2023. Iya. Kalau menurut abang berarti ini sudah waktunya, tapi menurut kita yang dari jauh ini dipercepat itu. Atau istilah gini, sudah waktunya belum saatnya. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Jadi mau Januari 2024 juga boleh. Jadi priorisasi 2000, masa ada sekarang priorisasi tanggal sekian, bulan sekian, tahun ini kan ya tahun 2019. Sampai kapan? 2024. Nah, mau Februari, Nah, paling tepat itu di antara Mei Juni. Sebelum pelantikan 1 Oktober, masalah apa namanya, DPR, atau kalau kita mau pelantikan DPRD itu adalah 1 Agustus. 1 September adalah pelantikan provinsi, 1 Oktober pusat, 20 Oktober presiden. Iya, makanya kalau Pak Jokowi betul misalnya ingin ke Golkar, kalau hanya sebatas Dewan Pembina, Dewan apalah judulnya nanti, mungkin tak akan ada perdebatan apapun, karena akan menjadi anggota kehormatan lah gitu, Bang. Secara formal. Enggak dia. Secara Pasti formal. ada perdebatan, karena kita harus merubah ADRT. Kita membuat namanya Dewan Penyantun. Kalau cuma Dewan Kehormatan, ya cuma sekedar dihormat-hormati. Bukan Dewan Penyantun tadi, apa istilahnya? Dewan Pinisepuh. Pinisepuh. Nah, harus kita buat, kita kasih kekuasaan di situ. Itu berapa orang kira-kira disiapkan? Kalau tadi untuk mantan presiden. Mantan presiden harus kita batasi. Meskipun almarhum kita tulis almarhum. Gini Bang, kalau di kita itu kan nanti si Prabowo begitu dia sudah mantan, dia juga anggota Dewan Penyantun. Kenapa? Dia kan Golkar Prabowo. Ya. Ini sepuh. Jadi baru kebuka sekarang bahwa di Golkar itu sebenarnya agak gampang masuknya. Loh, memang partai terbuka Golkar itu. TBK. Bukan ada yang miliki. Setahu saya Bang, oke kalau dewan-dewan itu mungkin nggak ada, ya dinamika dan gejolaknya nggak terlampau enggak. Tapi bicara ketua umum ini yang menurut saya yang paling banyak disorot. Nah, karena kan selama ini untuk jadi ketua umum ini kan nggak gampang. Kalau di Golkar paling gampang. Paling gampang. Oh iya Bang? Iya. Saya seandainya Erlangga tidak didukung Jokowi, insya Allah saya yang menang kemarin. Yang di Ritz-Carlton bukan? Yang di Ritz-Carlton dan kita berdebat CNN. Makanya saya dipotong sama Aziz Samsudin. Satu-satunya calon yang tidak mundur? Tidak mundur. Saya cuma minta satu, saya menyampaikan visi misi Golkar, strategi pemenangan Golkar tahun 2024. Karena saya bilang pada waktu itu, Golkar itu secara alam, dia akan menang di 2024. Jadi kalau Golkar ini naik, bukan karena Erlangga. Siapa bilang karena Erlangga? Erlangga kerja apa? Alam memang menghendaki bahwa Golkar sudah menang. Siapapun ketua umumnya. Jadi Golkar terus apa? Kenapa Jokowi digerakkan hatinya pakai apa? Dasi kuning. Pada waktu ribut-ribut bulan Juli itu yang mau pencalonan, Jokowi cuman Golkar yang di konferensi pers oleh Jokowi. Golkar mau munas silakan, Pak Idrus, Pak Luhut, Pak Bahlil kan dia sebutkan di Halim Perdana Kusuma waktu mau berangkat ke Jepang. Itu kan promosi yang secara tidak langsung kepada masyarakat bahwa Jokowi memperhatikan Golkar. Iya. Itu digerakkan Jokowi oleh alam untuk membesarkan Golkar. Dan Gibran kemarin yang paling utama Golkar loh yang dukung. Iya, ya sudah kita lah. Jadi digerakkan. Itu kalau orang Jawa bilang bahwa memang Erlangga ketua umum, iya. Tapi ini alam yang sudah menghendaki. Jadi siapapun yang mau habisin Golkar, nggak mungkin. Itu sama dengan waktu Akbar Tanjung tahun 2004 menang Golkar. Mana bisa Golkar tahun 99 hancur terus langsung menang. Kalau yang kita bayangkan dari jauh, suasana kebatinan senior-senior Golkar ya Akbar Tanjung, Pak Abu Rizal Bakri, Agung Laksono, Pak JK dan seterusnya. Kalau memang Pak Jokowi itu misalnya dikaitkan dengan posisi sebagai ketua umum ya. Ini kan posisi puncak yang saya kira semua kader Golkar bermimpi untuk di sana. Jadi bergolkar itu pasti ujungnya ingin jadi ketua umum. Kalau tiba-tiba ada outsider, bukan kader secara formal dari awal, dikaitkan dengan posisi nomor jawab 1. itu. Apa itu jawabannya, Bang? Jawabannya. Kan itu pertanyaan umum sih sebenarnya. Saya jawab sekarang. Akbar Tanjung bekerja keras siang malam, cuman kerja di DPR itu Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia ada di kabupaten. Dan ketua umum Golkar paling rajin ya? Paling rajin turun. Saya itu yang nemenin di daerah.
Nah itu sampai saya biasa bawa Jawa Tengah ke Sulawesi, saya diikutkan ke Warsikut. Nah itu Akbar Tanjung. Prestasinya luar biasa. Pemenang pemilu. Begitu Munas, kalah sama JK. Siapa yang turun? SBY. SBY. Ada SBY masih hidup. SBY perintahnya kepada Agung Laksono, saya jawab. Mau protes Agung Laksono silakan. Saya ini kan Berarti suksesi di Golkar itu memang semua banyak dikendalikan dari luar. dikendalikan oleh presiden. Presiden. Loh itu Termasuk yang ini juga. sampai hari ini. Oh. Saya ingat Saya di Bali. buka sekarang. Mau siapa sekarang? Kenapa Bang Ical? Saya ini pendukungnya Bang Ical untuk periode kedua. Kalah Bang Ical. Saya sampai menghadap sama Bang Ical. Bang, kita lawan. Saya ini tim suksesnya Abang di tahun 2004 waktu Abang jadi ketua umum Kadin melawan Soeharto. Soeharto itu calonnya adalah A.R. Ramli. Nah, itu A.R. Ramli itu Pertamina. bukan. Ya, Pertamina Krakatau Steel juga kan. Iya. Mantan duta besar. Kita lawan Bang. Menang kita. Bang Ical tidak diterima oleh Soeharto 1 tahun, hampir 1 tahun. Terus begitu. Kenapa kita tidak lawan Jokowi? Saya bilang gitu. Banyak dia cerita ke saya. Intinya tidak dalam. Akhirnya dilepaslah ke Novanto. Itulah awal Jokowi secara formal pegang Golkar. 2015 saya bilang itu. Kalau kemarin dilepas, saya yang menang lawan Erlangga. Kapan ini besok? Siapa yang umpama Pak Jokowi bilang yang menang si X, itu yang jadi, ya dia yang jadi. Kalau mau buktikan, ayo kita taruhan ketua-ketua di PD semua kalau ada yang berani. Jadi menurut Bung Ridwan, udah jelas ini pasti Jokowi pasti ke Golkar. Pasti, insya Allah. Pasti. Insya Allah. Nah, Ya, karena Jokowi sudah betul-betul menghayati yang namanya doktrin karya siaga gatra praja. Dan harus tahu bahwa Golkar itu yang dirikan siapa? Ide. Bung Karno. Bung Karno, bukan Soeharto. Ya. Sekber Golkar itu lahir tanggal 20 Oktober 1964. Presidennya adalah Soekarno. Siapa Sekber Golkar itu? Adalah Mas Isman, Ketua Umum Kosguru. Gandhi. Ajudannya Soekarno. Gandhi, Ketua Umum MKGR, ajudannya Bung Karno. Satu lagi adalah Soksi, Pak Soehardiman. Tentara 3 itu mayor semua masih. Mayor apa letko. Konsepnya adalah satu partai. Nah, mayoritas tunggal itu adalah konsepnya Bung Karno. Bukan konsepnya Soeharto. Cuman Bung Karno tidak berhasil di tahun 55. PNI lah yang akan dijadikan partai tunggal. Ternyata 30% cuman. Partai Masyumi 28%, NU 18%, PKI 16%. Tidak berhasil. Nah, konsep itulah yang dibuat oleh Soeharto. Pemilu 71 dibikinlah mayoritas tunggal. Golkar. Jadi ini Golkar ini adalah cita-citanya Bung Karno. Berarti Golkar ini partainya presiden memang. Duh, iya memang. Partai presiden. Partai presiden menjaga apa? Supaya Ini saya NKRI mempertegas aja. Loh iya. Ini baru ya mudah-mudahan kalau ada yang senior yang akan berdebat saya siap. Ya. Mungkin Mbak Zulfan kita buka di sini, saya terbuka atau pengamat yang punya data, ayo kita. Kalau saya ini bukan sebagai seperti Mas Adi, saya ini pelaku sejarah sejak mahasiswa. Kalau soal itu kita nggak bisa berdebat, data kita sama. Oh, Karena kan kalau kita yang dari jauh ini kan pasti membayangkan rumit loh. Menjadi orang nomor 1 di Golkar itu rumit, siapapun itu. Terus saya tanya, kenapa Bang Akbar bisa terpilih jadi ketua umum Golkar? Saya ini tim suksesnya Bang Akbar zaman itu, tahun 98. Karena Habibie yang dukung Akbar Tanjung. Bayangkan melawan Panglima TNI kok. Edi Sudrajat. Edi Sudrajat kalah sama Bang Akbar. Tahu, waktu itu posisi suara masih 26 DPD. Waktu itu suaranya DPD. 15 tentara. Sipilnya cuma 11. Tapi Golkar segampang itukah, Bang? Akan menerima Pak Jokowi? Bukan, kalau saya memang kader Golkar yang menginginkan. Karena apa? Jokowi ini sama jiwanya dengan Golkar itu sama, karya kekaryaan. Orang yang bekerja, Jokowi ini orang pekerja.
Jadi dalam perpolitikan kita ya Mas Adi ya, apa ada problem apa nih kalau Jokowi menjadi apakah ketua umum ataupun namanya bini sepuh tadi? Ketua bini sepuh. Ya pertama memang Golkar itu akan semakin dipertebal posisinya sebagai partai terbuka. Jadi siapapun Golkar akan mengatakan ahlan wa sahlan, apalagi ini presiden atau mantan presiden nantinya. Ahlan wa sahlan. Nah, yang kedua yang paling penting sebenarnya, kalau dalam posisi-posisi strategis dewan-dewan apalah itu yang saya sebutkan tadi, mungkin tak akan ada perdebatan yang cukup signifikan. Ini kan sebagai bentuk penghormatan yang cukup tinggi kepada Pak Jokowi. Kalau betul masuk Golkar, jadi dewan-dewan yang lain itu loh Bang. Sejajar dengan dewan-dewan dan sesepuh yang lain. Yang menjadi perdebatan panjang soal ketua umum, pasti akan menjadi perdebatan panjang. Segitu gampang Golkar ini misalnya dalam tanda kutip menerima atau ditaklukkan untuk Pak Jokowi sebagai ketua umum. Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Tapi kan kita orang luar melihat dari semua jauh, melalui proses, Mas. Jadi tidak ujuk-ujuk terus Pak Jokowi mau si Bedu jadi ketua umum, nggak bisa. Ada prosesnya. Ada proses. Jadi kader itu proses. Jadi waktu Erlangga itu prosesnya ada 3. Pada waktu yang pertama. Berarti jadi kader dulu nih dalam waktu dekat nih. Nah, jadi pada waktu itu ada 3 calon. 1 Mbak Titi Soeharto. Kedua, siapa ketua umum AMPI? Siapa ya? Bambang. Bambang siapa? Ya, Bambang ini kan yang orang anak kasat itu. Anak kasat itu. Nah, Mas Bambang. Indra Utoyo. Bambang Indra Utoyo. Ketiga Erlangga. Gue lebih ingat dari dia orang Golkar. Ini juga kadernya Bang Akbar ini. Ya, saya tahun 88 ikut karakter des. Nah, dia Karakter des Golkar. Nah, terus apakah dibilang bahwa Bang Zulfan nanti jadi kader Golkar? Apa Zulfan? Tidak pernah ditampilkan. Seperti Jokowi. Tapi saya tahu sejarahnya karena waktu itu dibawa oleh Ketua Golkar Kota Solo namanya Kus Raharjo. Ini Mas Ridwan, ini ketua ini. Sama-sama saya. Saya ini kan muncul di Golkar itu melalui kader fungsional namanya. Ya, artinya begini, ini kan pemirsa kader fungsional. Jadi Jokowi itu kader fungsional. Bukan karakter des. Ya, artinya begini, jadi jamaah unpacking ini harus paham betul. Kalaupun toh in the end of the day-nya misalnya nih, contoh Pak Jokowi itu jadi jadi ketua umum Golkar, ini sebenarnya bukan suatu yang rumit-rumit amat seperti yang dibayangkan orang. Gitu. Yang rumit itu yang di luar. Yang di luar yang nggak ngerti apa itu Golkar, barang apa Golkar ini. Saya juga baru tahu segampang begini gitu loh Pak. Sebenarnya bukan gampang, pertarungan ada. Tapi kan proses tadi. Saya ingat begini Bung Ridwan. Waktu kita 2004, itu kan yang mau jadi ketua umum itu kan pertama sekali bersaing antara Akbar Tanjung dengan Surya Paloh. Betul. Tapi si SBY maunya JK. Terbalik semua. Loh, itu semua itu bayangin. Semua sudah ke Bang Akbar. Wiranto, siapa namanya, ini sekarang Presiden Prabowo. Begitu SBY bilang ke Agung Laksono operatornya. Agung Laksono itu ketua DPR, bayangin. Jadi ketua DPR itu karena Akbar Tanjung yang nunjuk. Pada saat diperintah oleh SBY, berubah dia. Dia dapat apa ya? Dapat Menko. Tapi SBY nggak tertarik ketua umum Golkar? Enggak. Waktu itu saya datang ke Pak SBY. Dia udah ada Demokrat. Ya siapa tahu mau ke Golkar juga, dapat 2 partai jadi. Nggak mungkin. Saya pada waktu dia itu. bukan presiden. Saya datang ke Pak SBY, Pak SBY masih bintang 2. Pada saat kita melakukan yang namanya konvensi Golkar. Iya. Saya datang. Kebetulan adik saya itu sangat dekat sama Pak SBY, namanya Usama Hisham. Bersama tiap hari. Waktu itu masih Kasospol. Dia bilang sama saya, Ridwan, di situ ada senior saya. Siapa Pak? Pak Wiranto. Sudah, kau jalan aja, saya tidak usah. Nah, terus Wiranto lah menang di dalam konvensi Golkar. Ya. Itu ketemu saya sama Pak SBY. Jadi SBY ini kan Golkar juga. Ya. Gitu loh. Sejarah partai politik kita Golkar. Nah, kita ini ada satu topik lagi yang menarik, yaitu persoalan kabinet nih. Nah, kabinet. Ya kan, nanti ini pasti konstelasinya dengan Pak Jokowi misalnya masuk di dalam Golkar, wah kabinet ini makin menarik lagi nih, ya kan? Nah, ini gimana Bung Adi melihat? Kita kan kabinet kita kan mengharapkan begini, kita mengharapkan bahwa kabinet ini semakin lama tuh semakin bagus, semakin profesional, semakin bisa menjalankan amanah program dan kebijakan-kebijakan yang pro pada pembangunan rakyat kan gitu. Baik dalam ekonomi, hukum, politik, apalagi dan lain-lain lah. Nah ini bagaimana menurut Mas Adi ini?
Bagaimana sih sebenarnya dalam konteks garis besarnya ini, kabinet ini seperti apa? Kan kita nggak perlu bicara detail-detail orang per orang. Nanti itu urusannya Bung Ridwan bicara orang per orang. Karena begini Bang, banyak asumsi, dugaan-dugaan di kalangan kita-kita dan di kalangan publik. Bahwa dengan Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo, ini kan adalah isyarat dan bahasa lain dari Pak Jokowi untuk bagaimana ikut terlibat ya dalam membangun Indonesia yang jauh lebih bagus. Kan begitu jalan ceritanya. Ya. Nah, kan pertanyaannya adalah, kalau Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden, kan posisi wapres itu kan nggak terlampau determinan dalam konteks hukum tata negara di negara ini. Yang tetaplah powerful itu adalah presiden. Artinya apa? Kalau bicara tentang postur kabinet sebelum tanggal 20 Oktober, mungkin akan ada tarik-menarik. Karena per saat ini pun posisi Jokowi adalah presiden. Di mana petuah, orkestrasi, visi misinya terkait dengan postur kabinet pasti akan dinegosiasikan dengan kubu Pak Prabowo tentu saja. Ini yang saya kira dalam konteks sebelum 20 Oktober nanti akan ada mutualisme simbiosis, memang mempertemukan begitu banyak kepentingan. Tapi ini tadi pertanyaannya, setelah tak jadi presiden, ini kan pertanyaan pentingnya. Setelah Pak Jokowi nggak jadi presiden lagi, apakah petuah-petuah dan faksun politiknya akan terus didengarkan atau tidak oleh Prabowo sebagai pemenang presiden? Oleh karena itu wajar kalau kemudian satu-satunya cara untuk mempertahankan pengaruh politik Pak Jokowi setelah nggak jadi presiden adalah dengan menjadi bagian dari partai politik besar, Golkar kan jawabannya. Yang terbuka. Betul, kalau Pak Jokowi tidak menjadi bagian dari partai politik besar, agak rumit sebenarnya kita membayangkan di mana petuah-petuah dan keinginan Pak Jokowi itu akan didengarkan. Karena ini magnet politik, matahari politiknya sudah berubah. Bukan lagi Jokowi, tapi Prabowo Subianto. Oleh karena itu, bargain position yang paling mungkin terus bisa ditancapkan oleh Pak Jokowi kalau ia menjadi bagian dari partai besar yang saya sebut tadi, Golkar, anggaplah begitu. Dengan Golkar lah kemudian bisa apple to apple, bisa sebanding, dan dalam banyak hal juga akan dipertimbangkan secara signifikan. Apalagi suara Golkar per hari ini 15%, hanya beda 1% dengan PDIP, di atasnya Gerindra. Ini bisa menjadi daya imbang sebenarnya secara politik untuk memberikan perimbangan, keinginan, dan seterusnya ke depan. Dan ini kan menarik sekali sebenarnya ya, kalau ada Pak Jokowi, yang mantan presiden, ada di Golkar, ya kita lihat parlemen ini akan lebih punya kekuatan. Ya kan, artinya sosial kontrolnya kita harapkan kan bisa jalan gitu. Nah, karena seorang mantan presiden. Ya, itu berhadapan dengan seorang presiden, itu kan apple to apple kata Mas Hadi tadi. Karena begini Bang, kalau kita membaca Prabowo Subianto, ini kan tidak terlepas dari sosoknya yang mantan prajurit, tentara. Prajurit ini kan ada kalanya siap berbaris, tegak lurus pada pimpinannya, tapi ada kalanya siap memimpin kalau memang dapat amanah dan jabatan. Itu Prabowo. Saya membayangkan setelah dilantik jadi presiden 20 Oktober, inilah bagi Prabowo panglima tertinggi. Panglima tertingginya, rasa-rasanya tak ada orang lain di luar Pak Prabowo Subianto yang mampu mengintervensi, mendeterminasi apapun soal keputusan politik ke depan. Inilah yang saya bingung. Kalau sampai hari ini, sampai 20 Oktober, mungkin bulan madu antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo masih bisa dirawat, Bang. Ini masih bulan madu ini. Tapi pasca tanggal 20 Oktober inilah ujian nyata. Apakah bulan madu ini akan berlanjut lama ataupun tidak? Karena itu tadi, Pak Prabowo ini kan tidak dimiliki, kekuatan politiknya tidak seperti Jokowi di 2014. Pak Jokowi saat itu kan dianggap triple minoritas. Pendatang baru di politik karena berangkat dari Solo, kemudian bukan ketua umum partai, dan yang ketiga, dia diusung oleh kekuatan politik parlemen yang jauh lebih kecil dibandingkan kubu oposisi saat itu. Kalau Prabowo jadi presiden, posisinya ketua umum partai, politisi yang cukup lama, malang melintang, ini adalah posisi yang paling memungkinkan Pak Prabowo itu akan powerful. Kalau sudah ditetapkan sebagai presiden, jadi siapapun di luar Pak Prabowo Subianto, entah mantan presiden, siapapun itu, mungkin saran dan pendapatnya akan didengar, tapi tidak bisa akan mendikte, tidak akan bisa menjadi bagian politik. Makanya saya kalau melihat Prabowo Subianto itu, ini mantan tentara. Ada kalanya siap tegak lurus baris berbaris, tapi ingat, pada saat lebaran siap menjadi panglima tertinggi kalau amanat itu diberikan, itu Pak Prabowo Subianto. Makanya itu kan nanti kita lihat ya. Nah, Bung Ridwan sendiri lihat ini. Iya, gimana? Saya gini. Saya mungkin mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Hadi. Kok tumben-tumbenan mendukung, Bang? Mendukung. Kan biasanya, tapi mendukung dalam artian tadi bahwa
Pak Prabowo itu full power itu saya mendukung. Karena saya ini bersama dengan Pak Prabowo sejak 2003 berjalan bersama. Ya. Saya yang diberi mandat oleh Mas Prabowo tahun 2007 untuk mendirikan Gerindra di Jawa Timur. Saya itu ketua Gerindra pertama di Jawa Timur 2007. Yang ikut pemilu 2009. Kenapa? Karena saya pendukung Prabowo saat Megawati Megawati Prabowo. Mega Pro 2009. Nah, 2009. Nah, 2007 dia bikin. Saya Sucipto Ridwan itu didukung oleh Pak Prabowo, didukung oleh Megawati. Saya maju di Jawa Timur. Sehingga saya dikasih mandat, saya 6 bulan membentuk Gerindra di seluruh Jawa Timur. Lawannya siapa ya? Pak itu ya? Soekarwo Saiful. Soekarwo. Sofifah segala itu yang sampai 3 Sekda, putaran. Soekarwo Sekda. Sekda. Nah, saya dibikin. Saya sama siapa? Dikasih mandat oleh Muhdi PR, Wakil Ketua Umum, bersama Sekjen. Pegang. Bikin saya keliling Jawa. Saya Ketua Kosguru Jawa Timur. Semua Kosguru saya jadiin Gerindra. Dan sekarang mereka ada semua. Jadilah DPR tahun 2009 itu kader-kader saya. Nah, di situ. Tapi saya cuma 6 bulan. Begitu sudah selesai, terbentuk, saya tidak dipecat di Golkar. Karena saya kan maju tidak lewat Golkar. Jadi calon presiden, gubernur, wakil gubernur. PDIP yang ambil saya. Golkar ada sendiri, mantan Wagub Pak Sunaryo, ingat. Wakil gubernur Jawa Timur. Nah, itu yang maju. Jadi kembali tadi, saya tahu betul karakternya Pak Prabowo. Sejak 2003 saya bersama. Jadi begini, ini saya bicara alam lagi. Tapi ini tidak tahu nyambung apa enggak. Ini kan apa namanya, Mas Adi itu dekat sama alam. Ya. Tembakau kan, dekat sama tembakau. Mas Adi ini kan perguruan tingginya kan sarjana alam gaib juga ini. Nah, itu. Jadi gini Mas, kalau kita melihat negara kita Indonesia, Nusantara ini, kita ibaratkan 5 tangan ini. Dan 5 tangan ini adalah sesuatu pemberian Allah, dan itu ciri-cirinya ada di rukun iman, rukun Islam 5, Pancasila 5, dan transformasi Indonesia 5 juga. Yaitu dimulai dari zaman penjajahan. Terus Orde Lama. Habis itu Orde Baru. Orde Reformasi. Nah, sekarang yang namanya Orde Indonesia Maju. Artinya ini tangan kiri, apa nama kalau bahasa Jawanya gimana? Kelingking. Kelingking. Zaman kelingking itu zaman kita dijajah. Kecil kita. Tapi ini jari manis, semua manis. Pak Bung Karno bicara apa manis, semua itulah Orde Lama. Nah, jatuh, habis itu muncul zaman Orde Baru. Jari kita ini tertinggi. Jadi Orde Baru ini paling bagus, bukan karena saya Golkar. Ini yang menunjukkan jari ini, Orde Baru. Habis itu kita jatuh di reformasi. Telunjuk. Orde Reformasi itu mulai tahun 98-99 sampai 2014. Kita saling tuding. Tuding sampai 2014 Jokowi muncul. Inilah zamannya Indonesia emas. Jempol. Dan ini tidak bisa dilawan. Siapapun pengganti Prabowo, pengganti Jokowi, dia akan masuk di zaman Indonesia emas. Jempol. Nah, di sini saya akan mengatakan bahwa seharusnya kalau Jokowi itu bisa jadi 3 periode, maka Pak Jokowi akan terpilih. Tapi kan terbatas dengan konstitusi. Nah, kenapa langsung muncul Prabowo? Kenapa bukan Ganjar? Ya memang tadi garis tangannya sudah ke sana. Terus apakah Jokowi akan cawe-cawe? Tidak. Jokowi hanya memberikan arahan, makanya dia keberlanjutan. Karena ini arah kita ini sudah betul, arah pembangunan kita ini sudah betul. Sekarang zaman digital, Mas. Kita semua orang Indonesia ini, apapun yang kita bikin kesalahan akan terbongkar. Mau bikin kecurangan di KPU dengan pasti nanti akan terbongkar. Yang sekarang lagi rame-rame ini. Kalau sampai nanti itu di DPR itu terjadi apa itu? Angket dibongkar. Itu namanya digital, itu tidak bisa ditipu. Mau masukkan data terus keluar, itu pasti akan terbongkar. Nah, jadi kita ini dipaksa di zaman ini adalah menjadi orang
yang lurus karena terpaksa. Ya tadi itu, Iya, iya. karena terpaksa, karena zaman digital itu. Nah, ini Indonesia masuk ke sana. Pak Prabowo meskipun presiden dia macam-macam tidak bisa, karena ini arahnya sudah ke sana. Dan kita sudah jalan yang benar ini, Indonesia ini. Jadi saya tidak ragu dengan Pak Prabowo dan juga tidak ragu dengan Jokowi mau ikut cawe-cawe. Tapi dia memberikan arahan itu iya. Karena itu komitmen. Konsultasi. Iya, konsultasi. Karena apa? Karena ini zaman jempol tadi. Jadi pasti era kita di tahun 2045 itu era jempol kita. Kita akan nanti namanya penghasilan rata-rata kita sekarang itu berapa kita? $5, 5.000. 5.000 itu berarti hampir 10 juta. Enggak dong, 5.000 Sekarang kan 75 juta. 75 juta bagi 12 kan 5 juta penghasilan kita. Itu 4 juta, 5 juta. Orang re yang bisa cepat hitung itu. Terus di tahun 2045 kita akan mengarah kepada $30.000 penghasilan kita. $30.000 itu berarti ya. Jadi 30 juta. Ini tidak bisa, ini tuntutan masyarakat. Nah, jadi Pak Prabowo tidak bisa macam-macam, dia harus ke sana. Nah, arahnya kemana? Arahnya tetap saya bilang ada 5 lagi. Penegakan hukum harus di tengah. Karena kalau tidak penegakan hukum, maka negara ini akan hancur. Kenapa? Karena kita harus melakukan yang namanya infrastruktur pembangunan. Untuk menjadi negara Indonesia maju, konsepnya satu, infrastrukturnya harus clear. Cina bisa berhasil kayak gitu. Dia tahun 2005 dia baru menjawab infrastruktur yang dia bangun. Terus yang kedua, industrialisasi. Industrialisasi ini ada 3. Satu, industrialisasi hilirisasi. Habis itu industrialisasi pedesaan. Nah, ini ada masuk pedesaan, Mas. Untuk masalah kesejahteraan. Dan industrialisasi kemaritiman, kelautan. Nah, habis itu negara hukum. Ini harus keluar. Habis itu baru digitalisasi dan pendidikan. Nah, baru ini adalah yang namanya dana desa untuk mensejahterakan rakyat. 5 inilah yang menjadi target daripada kabinet yang akan datang. Tidak bisa lepas dari ini. Kalau dia lepas dari situ, dia akan berhadapan dengan rakyat. Karena rakyat sudah mengarah ke sana. Sudah dibentuk oleh Pak Jokowi sejak 2014 itu sudah disusun. Meskipun Pak Jokowi dihajar oleh macam-macam itu jalan terus dia. Karena inilah sudah jalan arahnya ke sana untuk menjadi negara Indonesia maju di tahun 2045, kita mendapatkan $30.000 setiap orang per tahun. Nah, itu tidak bisa dilawan. Jadi kalau kita bicara tadi kabinet ke depan itu harus memahami 5 tadi ya? 5. Nah, terus Mas, kenapa kok saya bilang bahwa tepat Prabowo jadi presiden? Karena konsep yang saya sampaikan tadi itu, yang namanya industrialisasi, itu kita akan memakai seperti pada zaman Pak Harto, di zaman Orde Baru, ada namanya ABRI masuk desa. Ingat sampean? Nah, tahu masih ingat, sudah besar enggak? ABRI masuk desa ya. ABRI masuk desa. Kan, AMD. Itulah yang membuat zaman Pak Yusuf. Ya, mulai, tapi makanya waktu Orde Baru kan. Tapi kita bukan dui fungsi. Nah, industrialisasi pedesaan itu, maka Angkatan Darat kita minta harus ada pendidikan yang dia bisa melakukan pembangunan di desa. Bukan saja membangun kekuatan perang dan macam-macam, tapi dia juga dikasih pelajaran pada saat dia sekolah, yaitu bagaimana membangun desa. Sehingga Angkatan Darat harus juga masuk ke desa, membangun desa. Terus industri kemaritiman yang saya bilang, itu adalah kerjaannya Angkatan Laut. Bersama rakyat nelayan dan macam-macam industrialisasi kemaritiman itu banyak, ada minyak, ada apa yang di Komisi 7, di Komisi saya itu semuanya Angkatan Laut. Dan Angkatan Udara dialah yang akan melakukan pemetaan di situ. Sehingga tentara itu harus berperan di dalam proses ini, ikut dia. Jadi dia tidak hanya sebagai penjaga negara kalau dalam keadaan perang, karena sudah ada perang sekarang. Sudah beda, kita biayakan itu. Nah, bagaimana polisi? Ya polisi sesuai tugasnya.
pengamanan. Nah, jadi semua rakyat. Nah, sehingga yang tadi saya bilang dana desa, industri hilirisasi itu ngumpulin duit. Ini yang saya kerjakan sekarang di Komisi 7. Kasih izin hilirisasi. Kenapa sekarang kita naik PDB kita? Ya karena devisa kita kan naik dari ini. Meskipun sekarang masih ada perdebatan, devisanya di mana? Kan ditaruh di luar negeri. Ya itu tinggal kita tertibkan saja. Kan itu kan cuma aturan. Transaksi tidak boleh di Cina. Transaksinya harus di mana? Di Kalimantan. Harus duitnya di Kalimantan. Kalau enggak, kapal tidak bisa berangkat. Sekarang kan transaksinya dibayar di Cina. Uangnya ada di sana. Catatan saja yang di sini. Nah sekarang kita itu kan kebijakan. Yeah. Nah dengan duit industrialisasi itulah yang kita bikin jadi dana desa. Jadi intinya yaitu kesejahteraan rakyat. Nah, itu kalau saya ke sana arahnya Indonesia, ya. Mas Indonesia hebat. Mas Adi, kita ini sudah hampir 1 jam ya. Udah lebih, Bang. Udah lebih 1 jam. Nah, jadi mungkin Mas Adi ini kita minta closing statement. Ya, kira-kira 3-4 menit lah. Jangan terlalu pendek juga. Ya, supaya bisa menilai ini kabinet kita ini ke depan seperti apa. Misalnya kan orang berpikir gini, apa Sri Mulyani lagi Menteri Keuangan? Misalnya. Apakah ya mana tahu Bung Ridwan ini jadi Menteri SDM misalnya kan, yang sudah pengalaman di Komisi 7 10 tahun lebih, ya kan, yang menangani persoalan pengelolaan pertambangan kan gitu. Kalau konsepnya harus dirubah, Mas. Nggak ada Menteri SDM itu. Gitu ya? Nggak ada, karena konsep saya tadi 5 itu adalah Menteri Perindustrian. Dulu zaman Bung Karno ada namanya industri ringan, Menteri Industri Ringan. Siapa Menteri Industri Ringannya Bung Karno? Yaitu pertama Juhartono yang jadi Sekjen Golkar pertama. Sekber Golkar. Habis itu Pak Yusuf. Pak Yusuf, Jenderal Yusuf itu merangkap industri ringan dan Panglima Sulawesi. Nah, habis itu Pak Yusuf diganti almarhum Pak Solihin GP yang kemarin meninggal. Saya kemarin hadir di situ. Jadi perindustrian harus dirubah. Jadi tadi industri hilirisasi, industri pedesaan, terus yang tadi lagi namanya industri kelautan kemaritiman. Itu arahnya ke sana, terus sampai pedesaan. Jadi tidak lagi SDM. Ya, Mas Adi silakan. Ya, Mas Adi. Kalau saya sih sederhana bahwa kabinet ke depan itu adalah kabinet yang mampu merealisasikan semua janji-janji politik Prabowo dan Gibran. Jadi Indonesia Emas itu bukan hanya janji, tapi itu dikonkretkan. Salah satu yang paling ditunggu adalah soal pertama memang hilirisasi, yang kedua adalah soal program makan siang gratis dan susu gratis. Itu program yang sangat populis ya, terlepas dari perdebatan apapun. Saya kira itu yang paling penting kemudian yang dihadapi oleh masyarakat ya. Ditambah misalnya soal akses terhadap pekerjaan itu kan rumit, Bang. Sekarang kan akses terhadap pekerjaan ini agak sulit. Oleh karena itu